Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 3 tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini kita gunakan salah satunya untuk peningkatan citra atau image enhancement. Nah, peningkatan citra ini kan bisa dilakukan di dua ranah spasial maupun ranah frekuensi. Untuk ranah frekuensi ini ada dua kelompok teknik. Yang pertama adalah Fourier spectra, yang kedua adalah wavelet. Fourier spectra ini ada dua metode, yaitu low pass filter dan high pass filter, dengan masing-masing teknik yaitu ideal dan Butterworth. Kenapa kita bermain di domain frekuensi? Karena komputasinya lebih cepat daripada di domain spasial. Kemudian frekuensi itu kalau di dalam citra itu apa? Dia adalah perubahan pixel, ya, perubahan pixel di dalam citra. Terus komponen frekuensi tinggi dikaitkan dengan fitur berskala besar pada citra. Misalkan kita punya citra permukaan bumi, kemudian di situ ada berbagai macam warna, misalkan didominasi warna hijau. Nah, maka di situ ada frekuensi tinggi. Yang warna hijau itu kalau diubah ke dalam ranah frekuensi maka dia akan frekuensi tinggi. Kemudian ada warna hijau, kemudian nanti ada warna coklat. Nah, perubahan dari warna hijau ke ke coklat itu misalkan itu juga dikaitkan dengan frekuensi. Nah, peran transformasi Fourier di sini adalah untuk mengubah dari ranah spasial ke ranah frekuensi. Apa itu transformasi Fourier? Nanti akan saya berikan link penjelasan lebih lanjut. Jadi transformasi Fourier ini adalah mengubah dari ranah spasial menjadi bentuk sinyal sinus dan kosinus. Nah, transformasi Fourier ini ada dua rumus. Yang pertama adalah transformasi Fourier untuk satu dimensi, ini rumusnya. Yang kedua adalah transformasi Fourier untuk dua dimensi, ini untuk transformasi Fouriernya. Nah, kalau di dalam pengolahan citra, karena citra adalah gelombang diskrit, maka kita menggunakan rumus transformasi Fourier diskrit. Sama seperti transformasi Fourier di atas, ini transformasi untuk sinyal analog, ya. Kalau transformasi untuk digital yaitu ini. Rumus untuk transformasi Fourier diskrit dimensi 1 ini, rumus untuk transformasi Fourier diskrit dua dimensi adalah ini. Nah, kemudian di sini kita lihat transformasi Fourier ini itu bisa kita manfaatkan untuk memfilter, menapis atau menghilangkan frekuensi di dalam citra, ya. Nah, misalkan gini, memang frekuensi itu dihapus atau dihilangkan itu untuk apa? Nah, kalau dalam pengolahan citra kita misalkan mau meningkatkan citra, tadi kan di awal disebutkan bahwa transformasi Fourier ini digunakan untuk melakukan peningkatan citra. Minggu lalu kan kita sudah lihat peningkatan citra itu ngapain aja. Salah satunya adalah smoothing atau sharpening. Misalkan kita bermaksud untuk melakukan smoothing nih atau penghalusan citra, maka kita menggunakan teknik low pass filter. Tapi kalau kita mau menajamkan citra, maka kita menggunakan teknik high pass filter. Nah, teknik penghalusan citra disebut low pass filter karena dari gelombang sinusoidal yang disajikan pada transformasi Fourier, kita menghilangkan sinyal frekuensi tinggi dan mempertahankan sinyal frekuensi rendah, makanya disebut sebagai low pass filter. Sedangkan high pass filter itu kebalikannya, kita menghilangkan sinyal frekuensi rendah dan mempertahankan sinyal frekuensi tinggi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang tajam. Baik. Nah, di sini Anda bisa lihat karena ada beberapa, tadi di depan ada kekurangan, ya. Jadi mestinya ada ideal, Butterworth sama Gaussian. Nah, di bawah ini, ya, kita lihat bagaimana langkah-langkah pemfilteran. Jadi
Kalau kita mau melakukan melakukan image processing nih, saya akan ke bawah dulu. Tahapannya gimana sih untuk penggunaan transformasi Fourier dalam image processing? Yang pertama adalah nih, misalkan kita yang pojok gambar sebelah kiri atas, di situ kita punya citra. Lalu kita mau melakukan misalkan penajaman nih, maka citra yang gambar kiri atas kita ubah ke dalam bentuk frekuensi dengan transformasi Fourier. Nah, di situ kita melakukan manipulasi apa? Misalkan kita mau menghilangkan frekuensi tinggi atau kita mau menghilangkan frekuensi rendah. Berarti kalau kita mau menghilangkan frekuensi tinggi, kita melakukan low pass filter. Jadi kita mempertahankan yang sinyal frekuensi rendahnya. Nah, itu manipulasinya. Atau kita mau menghilangkan sinyal frekuensi rendah, mempertahankan sinyal frekuensi tingginya yang disebut dengan high pass filter. Nah, setelah kita melakukan pemangkasan atau pemfilteran atau penapisan terhadap frekuensi yang tidak kita inginkan, lalu kan kita ubah lagi ke dalam bentuk gambar ke dalam bentuk gambar dengan menggunakan transformasi Fourier lagi, tapi transformasi Fourier inverse. Tadi di atas itu ada ya rumus transformasi maupun rumus transformasi Fourier maupun rumus transformasi Fourier inverse-nya. Jadi transformasi Fourier-nya itu untuk mengubah dari citra menjadi bentuk frekuensi, sedangkan transformasi Fourier inverse yaitu mengubah dari sinyal menjadi citra asal. Nah, di sini untuk masing-masing teknik baik ideal, Butterworth maupun Gaussian untuk high pass dan low pass filter telah diberikan di sini. Nanti kita lanjutkan dengan contoh ya.